Cek, ceririk, cek, cek, cek. Assalamualaikum beres, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Dewasa ini kita dihujani oleh begitu banyak hipotesis dan teori-teori yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Teori-teori yang mengedepankan emosi, kebanggaan palsu, dan romantisme-romantisme yang sesungguhnya tidak memiliki pijakan sama sekali. Kita bisa sebutkan misalkan pernyataan atau teori atau hipotesis bahwa Majapahit itu adalah Kesultanan Islam, atau teori yang menyebut bahwa Borobudur itu buatan Nabi Sulaiman. Gajah Mada nama aslinya adalah Gajah Mada, jadi dia Muslim. Atau misalkan kita juga bisa mengetahui bahwa Indonesia itu adalah Atlantis atau Lemuria dan sebagainya. Saya sudah pernah menceritakan dalam salah satu episode kenapa banyak orang yang percaya terhadap hipotesis-hipotesis yang semacam itu. Tetapi yang paling harus digarisbawahi itu adalah bahwa kita mungkin percaya atau tertarik pada teori-teori itu karena sesungguhnya kita membutuhkan kebanggaan terhadap kelompok kita, tetapi kita tidak menemukan buktinya, sehingga kita terpaksa harus merekayasa bukti-bukti yang dimaksud itu. Baraya begini, tidak seperti cerita tentang segitiga Bermuda atau Kanjeng Ratu Pantai Selatan yang disebut sebagai urban legend atau folklore. Cerita-cerita yang tadi saya ceritakan, yang saya sebutkan itu ngakunya adalah ilmiah karena katanya sudah diteliti selama puluhan tahun oleh peneliti dan sebagainya. Definisi peneliti dalam konteks ini juga tentu saja harus dipertanyakan, karena yang dimaksud dengan penelitian itu memang harus penelitian akademik, dalam artian dia ada dalam naungan akademisi tertentu atau lembaga akademisi tertentu, kemudian ketika sudah selesai maka akan diterbitkan dalam buku atau jurnal ilmiah yang diakui atau diakreditasi. Nah, tetapi kan tentu saja kebanyakan masyarakat di Indonesia tidak paham dengan hal itu dan mereka sangat emosional. Jadi ketika digambarkan sebuah cerita atau narasi yang menyebutkan bahwa Indonesia luar biasa besar di masa lalu atau dan lain sebagainya, hal-hal yang semacam itu, maka emosi kita mendahului kemampuan intelektual dan nalar kita, sehingga kita mudah saja percaya. Nah, sekarang kita akan membuat simulasi bagaimana cara menciptakan teori seperti itu, dan sekarang kita akan menggunakan Sirah Nabawiyah sebagai objek kajiannya. Jadi jangan baper, jangan apa, kita akan gunakan semacam simulasinya. Yuk kita bahas. Baraya, fakta tentang Nabi Muhammad adalah alien itu adalah fakta yang tidak terbantahkan. Hanya orang-orang zolim, fasik, dan munafik saja yang tidak mempercayai pendapat ini. Jangan pernah mau dibohongi sama orang-orang elit global yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu hanya Rasul biasa. Nabi Muhammad itu adalah alien. Nah, Baraya, biasanya teori-teori atau narasi-narasi yang menceritakan tentang pseudoscience itu biasanya memang dituturkan dengan kalimat atau gaya bahasa yang seperti itu. Gaya bahasa yang mencerminkan bahwa teori-teori yang selama ini ada itu adalah teori hoax, palsu, buatan elit global, dan lain sebagainya. Kemudian kita harus bangga terhadap agama kita, harus bangga terhadap nasionalisme bangsa dan sebagainya. Nah, biasanya narasinya diarahkan ke arah sana. Tetapi hal-hal mendasar yang harus kita pahami tentang Nabi Muhammad adalah bahwa ada banyak keganjilan terkait dengan pribadi beliau dan terkait dengan kemampuan dan pengetahuan beliau. Misalkan tentang bagaimana ceritanya Nabi Muhammad mengetahui bahwa Fir'aun itu akan mati, tenggelam, dan kemudian jasadnya akan diawetkan dan jasad itu tidak hilang. Nah, cerita-cerita tentang itu tentu saja baru kita ketahui saat ini, tetapi kenapa Nabi Muhammad bisa mengetahui itu? Atau misalkan tentang piramid. Kebanyakan orang mengatakan bahwa piramid itu digunakan untuk makam. Salah, hanya Nabi Muhammad yang bilang di dalam Al-Quran, maksudnya yang piramid itu bukan digunakan untuk makam, piramid itu digunakan untuk mengantarkan raja ke sorga atau untuk mengetahui atau membuat Fir'aun tahu tentang sorga. Nah, atau bagaimana cara bikin piramid? Kebanyakan para ilmuwan bingung gimana cara bikin piramid. Orang zaman dulu memindahkan dan menata piramid sedemikian rupa. Ternyata Nabi Muhammad dalam Al-Qur'annya itu menyebut bahwa caranya ternyata sangat mudah, yaitu beberapa batu tidak diangkat dari bawah ke atas, tapi berupa lumpur-lumpur atau tanah liat yang dibawa sedikit demi sedikit di atas, dicetak menjadi batu dengan cara dibakar. Nah, ini adalah pengetahuan yang didapatkan dari Al-Quran, dan Al-Quran itu adalah pernyataan dari Nabi Muhammad. Entah bagaimana ceritanya, apakah itu wahyu atau itu adalah logika Nabi Muhammad, tetapi yang jelas bahwa cerita itu sangat aneh, sangat ganjil, karena yang menceritakannya adalah orang di masa lalu yang sama sekali tidak mendapatkan kabar apapun tentang hal itu.
Atau misalkan tentang ruang angkasa, ini sangat aneh. Misalkan Nabi Muhammad mengatakan bahwa semakin jauh kita dari permukaan bumi, semakin tinggi kita mendekati langit dalam tanda kutip, maka semakin sesak nafas kita. Nah, karena kekurangan oksigen misalkan. Nah, orang-orang zaman dulu tentu saja tidak pernah tahu bagaimana cara ke ruang angkasa dan tiba-tiba jadi sesak nafas gara-gara kekurangan oksigen, tetapi di Al-Quran disebutkan seperti itu. Di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa di langit sana ada hewan-hewan melata. Hewan melata apa yang dimaksud yang disimpan di langit? Atau kemudian pernyataan bahwa untuk bisa menembus langit itu kita harus menggunakan kekuatan yang super atau sultan disebutnya di dalam Al-Quran. Nah, pernyataan-pernyataan seperti ini sekali lagi adalah sangat aneh atau ganjil kalau diungkapkan oleh orang yang hidup di masa lalu yang tidak memiliki akses pengetahuan tentang hal-hal yang semacam itu. Atau misalkan cerita tentang kiamat. Di dalam Al-Quran itu dan di dalam hadis tentu saja tersebar banyak sekali kisah-kisah tentang kiamat. Tetapi kiamatnya versi orang Islam itu begitu realistisnya, sama sekali tidak terkesan mistik. Misalkan bahwa kiamat itu ditandai dengan suara yang sangat kencang, kemudian dentuman besar, kemudian goncangan yang luar biasa, bumi mengeluarkan muntahan-muntahannya, kemudian laut tumpah sampai ke bumi, kemudian ada debu yang mengelilingi semesta, kemudian ada api yang mengepung manusia dan sebagainya. Cerita-cerita ini identik atau sama persis bahkan akurat dengan peristiwa jatuhnya meteor ke bumi atau yang semacam itu. Nah, ini lagi-lagi kita tidak bisa menemukan bagaimana ceritanya orang bisa menceritakan seakan-akan dia menjadi saksi atas kejadian itu. Apakah Baraya sudah menemukan indikasi bahwa Nabi Muhammad itu memang alien? Yuk kita masukkan ke poin yang selanjutnya yang lebih detail lagi. Usaid bin Hudair adalah salah seorang sahabat Nabi dari suku Aus. Pada suatu hari dia melihat ke langit ada awan tapi bentuknya kayak payung dan berwarna-warni, menunjukkan lampu, dan lampunya itu mengeluarkan warna-warna yang aneh, yang terang. Hudair pada waktu itu, Usaid pada waktu itu biasa-biasa aja dan menganggap itu adalah fenomena alam yang aneh atau bagaimana lah. Tapi pada suatu waktu, pada malam hari ketika beliau sedang membaca Al-Quran, tiba-tiba ringkikan kudanya itu terdengar sangat jelas. Si kudanya tiba-tiba menjadi gelisah. Apa sih yang terjadi pada si kudanya? Dia merasa keheranan, akhirnya memutuskan untuk mengecek si kudanya. Ternyata si kudanya panik karena di atas, di langit, itu ada awan yang sama seperti yang dia lihat sebelumnya. Awan yang berbentuknya payung dan kemudian nyala dengan nyala yang berwarna-warni. Pada pagi harinya, Usaid bertemu dengan Nabi dan menceritakan pengalamannya. Kemudian Nabi berkata, "Tenang, santai saja, itu hanya malaikat yang ingin mendengar suara kamu membaca Al-Quran." Oke, malaikat. Kita simpen dulu ya. Kita simpen aja itu adalah ceritanya malaikat. Beberapa tahun sebelumnya di Mekah diceritakan oleh Ibnu Mas'ud. Jadi Nabi Muhammad itu sedang bersama dengan beberapa sahabatnya, ngobrol biasa. Sampai suatu kali ketika para sahabatnya lengah sedikit, ngelihat ke sini lagi, nabinya hilang. Loh kok hilang? Celingukang kemana-mana, gak tahu. Dan pada waktu itu Ibnu Mas'ud menceritakan itu adalah salah satu malam paling mengerikan. Karena pada waktu itu kondisinya lagi di Mekah dan mungkin saja Nabi Muhammad diculik dan kemudian dicelakai oleh orang-orang Mekah pada waktu itu. Nah, akhirnya Ibnu Mas'ud dan para sahabat ngubek-ngubek nyari di seantero Mekah mencari Nabi Muhammad, tetapi tidak ada. Orang-orang Mekah itu adalah orang yang jago sekali untuk melacak jejak, karena memang hidupnya di gurun pada waktu itu. Jadi orang-orang Arab itu kalau tidak bisa melacak jejak bisa mati karena tersesat di tengah-tengah gurun pasir, kan biasa seperti itu. Ya, dengan kemampuan mereka untuk melacak jejak pun Nabi Muhammad tidak ketahuan, dan anehnya itu hilangnya begitu cepat. Sampai menjelang subuh barulah Nabi Muhammad ketahuan pulang dari arah Gua Hiro. Kemudian Nabi Muhammad ditanya, "Ya Rasul, ini kenapa aja, kemana aja?" Nabi Muhammad biasa-biasa aja sambil tersenyum, kemudian mengatakan bahwa enggak, itu ada beberapa jin pengen belajar Al-Quran. Oke, beberapa jin pengen belajar Al-Quran, tapi Nabi Muhammadnya hilang. Nah, saya tambahkan ceritanya ya. Pada suatu hari, penduduk Madinah mau tidur karena malam-malam, mungkin sekitar jam 8 atau jam 9-an seperti sekarang ya. Tetapi mereka tidak jadi tidur karena tiba-tiba mereka dikagetkan oleh suara yang sangat besar, sangat keras. Sedemikian keras sampai seluruh penduduk Madinah mendengar suara itu. Tetapi ketika mereka baru akan berangkat, Nabi Muhammad keluar dari tempat asal-usul suara itu bermula. Nabi Muhammad naik kuda, kudanya kuda pinjaman, dan di depannya sudah bawa pedang.
Nabi Muhammad bilang, udah, nggak ada apa-apa, sok tidur aja, nggak akan ada sesuatu yang harus kalian khawatirkan, baik-baik aja, silakan tidur. Ya, para sahabat, ya karena Nabi yang mengatakan, akhirnya mereka semua pulang ke rumah dan tidur. Cuman pertanyaannya adalah, sekali lagi, suara apa yang bisa terdengar sampai sedemikian keras, dan suara itu terjadi di masa lampau? Kita bisa berspekulasi apapun, tetapi yang lebih anehnya itu adalah Nabi tidak mempersilahkan para sahabat untuk mengeceknya. Mungkin ada konspirasi di situ ya. Yuk kita lanjut cerita berikutnya. Malam hari Nabi Muhammad sudah janjian dengan Ibnu Mas'ud. Ayo kita jalan-jalan. Kamu kan pengen lihat satu rahasia saya kan? Rahasia tentang jin. Terus Ibnu Mas'ud, ayo ikut. Nabi Muhammad dan Ibnu Mas'ud jalan ke satu tempat. Kemudian di satu lembah, di suatu bibir lembah tertentu, Nabi Muhammad bilang, stop, berhenti di sini. Kemudian Nabi Muhammad bikin garis lingkaran yang melingkari Ibnu Mas'ud. Jadi kayak lingkaran anti beruang laut gitu ya, yang kayak di SpongeBob, tapi bentuknya lingkaran tidak oval. Nah, Nabi Muhammad berpesan kepada Ibnu Mas'ud, jangan pergi dari lingkaran ini, jangan lewati lingkaran ini. Oke, setuju? Setuju. Nabi Muhammad turun dari situ menuju lembah, dan di situ Ibnu Mas'ud melihat dengan mata kepala sendiri Nabi Muhammad tiba-tiba dikerumuni oleh 1, 2, 7, 10, 9, begitu banyak makhluk-makhluk yang tingginya lebih tinggi daripada Nabi Muhammad dan bentuk badannya menyerupai manusia, tetapi aneh karena kepalanya digambarkan seperti kendi. Dan makhluk-makhluk itu ada yang terbang, ada yang menjejak tanah dan sebagainya. Ibnu Mas'ud sampai-sampai tidak bisa melihat Nabi karena jumlah makhluk-makhluk itu cukup banyak sehingga menutup. Ibnu Mas'ud karena khawatir Nabi Muhammad mau diapa-apain, sempat mau keluar dari lingkaran anti beruang laut itu. Tetapi Nabi Muhammad mengirim isyarat dengan tongkatnya yang kurang lebih ditafsirkan oleh Ibnu Mas'ud, nggak usah kesini, jangan khawatir. Makanya Ibnu Mas'ud diam di situ. Tetapi itu prosesnya lama sekali, berjam-jam, sampai akhirnya menjelang azan subuh, barulah si makhluk-makhluk itu seluruhnya pergi. Nabi Muhammad akhirnya datang lagi menghampiri Ibnu Mas'ud. Nabi Muhammad berkata, apakah kamu tadi tidur? Tidak. Kamu melihat semuanya? Iya. Apakah kamu keluar dari garis ini? Tidak. Maka Nabi Muhammad mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, seandainya kamu keluar sejengkal saja dari garis ini, mungkin kamu bisa mati tersambar oleh mereka. Oke, Baraya, siapakah mereka yang dimaksud itu? Kalau sebagian besar muslim tentu saja mengatakan bahwa mereka yang dimaksud itu adalah jin, dan Nabi Muhammad sendiri memang mengatakan itu adalah jin. Tetapi kita di zaman modern mungkin harus berpikir skeptis atau berpikir ulang tentang definisi jin itu. Coba kita sangkutkan teori atau pernyataan yang barusan itu, riwayat yang barusan ini dengan riwayat-riwayat sebelumnya tentang dentuman besar Nabi tiba-tiba muncul dari situ, tentang pengetahuan ya, Nabi Muhammad yang luar biasa tentang luar angkasa dan hal-hal yang terjadi di masa lampau dan di masa depan. Kemudian hal-hal yang semacam itu ditambah lagi satu riwayat yang cukup unik, yaitu bahwa Nabi Muhammad sering sekali digambarkan selalu dipayungi oleh awan. Jadi kalau Nabi Muhammad pergi kemana-mana, itu ada awan yang menutupinya sehingga Nabi Muhammad itu tidak kepanasan. Makanya diriwayatkan oleh banyak sekali riwayat bahwa Nabi Muhammad itu kulitnya putih. Kan di Arab itu semestinya kulitnya hitam karena memang latar gurun itu kan panas sekali. Bayangkan, mungkinkah bahwa awan lokal itu bukan benar-benar awan, tetapi awan itu adalah awan yang menyembunyikan entitas lain yang ada di dalamnya? Mungkinkah seperti itu? Ngomong-ngomong soal awan, Nabi Muhammad juga tercatat bisa mengendalikan cuaca, bisa mengendalikan hujan. Misalkan dalam sebuah riwayat yang sahih dari Anas diceritakan bahwa pada saat khutbah Jumat, salah seorang sahabat Nabi minta curhat bahwa tanah-tanahnya sekarang kering, kebun-kebunnya sekarang tidak bisa ditanami karena sudah lama tidak terjadi hujan. Maka sahabat itu minta, ya Rasulullah, mintalah kepada Tuhan. Maka Nabi Muhammad berdoa, dan tak lama kemudian di saat Jumatan itu juga hujan tiba-tiba turun. Jadi awan tiba-tiba mendung, kemudian hujan turun dengan sangat derasnya. Dan hujan itu selama seminggu berikutnya tidak beres-beres, atau mungkin setiap hari selalu terjadi hujan, sampai Madinah pada waktu itu dilanda kebanjiran dan banyak rumah-rumah yang hanyut gara-gara kebanjiran itu. Di Jumatan berikutnya sahabat yang tadi itu minta
"Ya Rasulullah, tolong dihentikan hujannya karena ini sudah kelebihan." Maka Nabi Muhammad minta kepada Allah supaya hujannya berhenti, dan seketika itu pun hujan berhenti. Anas yang meriwayatkan hadis ini mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu menghentikannya dengan cara nunjuk-nunjuk si awan. Jadi awan yang ditunjuk itu langsung bolong dan pudar, tunjuk gitu, kayak main apa itu yang itu tiba-tiba pudar semuanya. Kalau kita runutkan semua kejadian yang tadi saya sebutkan, maka kemungkinannya cuma dua. Pertama, Nabi Muhammad berinteraksi dengan alien. Karena urusan tertentu ada sebuah konspirasi antara Nabi dengan alien. Yang pertama. Yang kedua, kemungkinan yang kedua, mungkin Nabi Muhammad sendiri adalah alien. Karena memang ada beberapa jenis alien yang bentuknya memang serupa dengan manusia. Nah, Baraya, demikianlah simulasinya. Kita lihat, walaupun fakta-faktanya nyata, dalam artian bisa dipercaya, secara historis bisa dipertanggungjawabkan, tetapi ketika kita menggunakan metodologi yang salah, maka hasil kesimpulannya pun akan salah. Jadi orang-orang yang misalkan mengatakan bahwa Indonesia dulunya Lemuria atau Atlantis dan sebagainya, itu berangkat dari sumber fakta yang benar, tetapi metodologi mereka itu adalah metodologi yang salah. Dan kita jangan terjebak hanya gara-gara emosional, hanya gara-gara romansa, hanya gara-gara menganggap bahwa teori yang dikemukakan itu membuat kita bangga sebagai muslim atau sebagai Indonesia atau sebagai pribadi dan sebagainya, kemudian kita menerima dengan mentah-mentah. Dasar dari ilmu pengetahuan yang paling harus kita sadari adalah segala sesuatu harus dimulai dari sikap skeptis. Gitu saja ya Baraya, semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi bahan pelajaran bersama. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.